الفاتحة بنية القبول وترك الرسل وأمر إلى حضرة الرسل وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وإلى جميع أولياء الله مشارق الأرض ومغاربها وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وأن لا يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن لا يبعد عن بركاتهم وخصوصياتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والآخرة على نبينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita masuk ke bab ketiga dari kitab Al-Ilmi ini. Al-Bab al-Thalith itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi billahi amin. Silakan Gus, mana Gus? Sampai mana tadi? Bab hanya al-bab tsalits fima ya'udduhu al-'ammatu min al-'ulum al-mahmudati wa laysa minha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tsalits fima ya'udduhu al-'ammatu min al-'ulum al-mahmudati wa laysa minha. وفيه بيان الوجه الذي قد يكون به بعض العلوم مذموما وبيان تبديل أسامي العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم منها. Itu penjelasan tentang bab ini. Apa kira-kira artinya ya'uddul 'ammah? Bayan illatu dhammil ilmi al-madhmum. Judulnya dulu fima ya'uddul 'ammah. Fima pada apa-apa ya'uddul 'ammah. Ketentuan umum. Ya'uddu itu maksudnya di situ diperkirakan kalangan umum atau dianggap, ya, kalau bahasa kita mungkin lebih relate itu dianggap. Pada apa yang dianggap umum daripada ilmu-ilmu yang terpuji dan yang bukan bagian dari umum. Padahal tidak gitu. Dikira. Nah, orang umum menganggap itu adalah ilmu yang terpuji, padahal nyatanya tidak. Nah, ini bab ini yang Ghazali membahas tentang itu. Salah tangguh, bahasa kita itu salah tangguh, dikira terpuji padahal tidak. Nah, jadi kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk orang yang menganggap terpuji. Kemudian lanjut wafihi bayanun dan padanya dan pada bab ini ada penjelasan tentang. Dan pada bab ini ada penjelasan tentang pembahasan yang kita sebut. Pembahasan yang berkaitan tentang sebagian ilmu-ilmu yang tidak terpuji dan penjelasan tabdilu asami itu nama ya, dari kata-kata isim asami. Dan penjelasan tentang tabdil penggantian, perubahan nama daripada ilmu-ilmu. Dan penjelasan perubahan daripada ilmu-ilmu wahwa yaitu fikih dan ilmu tauhid dan zikir-zikir dan hikmah. Nah itu sebelum lanjut, jadi bab ini membahas tentang topik-topik yang
qad yakunu bihi ba'dul ulum madmuman. Kadang-kadang qad yakunu tuh kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari itu artinya jadi kadang-kadang. Kalau bertemu dengan fi'il madhi artinya telah. Jadi kalau bertemu fi'il mudhari kadang-kadang. Qad yakunu kadang-kadang dia menjadi gitu. Ba'dul ulumi madmuman, sebagian ilmu itu tercela. Jadi pembahasan di bab ini adalah menjelaskan bahwa kadang-kadang ada ilmu yang sebetulnya dia itu tercela gitu, tapi kita tidak mengetahui atau kadang-kadang tidak peduli gitu kan bahwa itu sebetulnya tercela. Nah, dijelaskan pada bab ini loh ilmu-ilmu yang tercela. Dan juga ada pembahasan dari tentang perubahan perubahan nama-nama ilmu gitu, nama-nama bidang ilmu atau nama-nama ilmu itu gitu. Jadi kadang-kadang nama ilmu itu disebut fikih. Fikih itu kadang-kadang ilmu juga di sini. Ilmu ya ilmu itu sendiri, tauhid. Nah, kadang-kadang tauhid juga ada perubahan. Jadi aslinya begini maksudnya tuh, ilmu itu aslinya satu gitu kan. Tapi kenapa belakangan ada penamaan-penamaan, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu tazkir. Tazkir itu mungkin ya ilmu tentang pengolahan riyadhah gitu kan. Wal hikmah, hikmah juga. Mungkin begitu maksudnya ya. Nah, teruskan wabayan qadar mahmudi min al-ulumi, dan penjelasan tentang takdir yang terpuji daripada ilmu itu. Qadar di situ kita anggap sebagai parameter lah, ukuran standar. Penjelasan tentang ukuran standar yang terpuji daripada ilmu syariat dan ukuran standar dari yang tidak terpuji dari ilmu syariat. Yang tercela. Oke. Bayan ilmu zammil ilmi al-madmum, penjelasan tentang sebab tercelanya ilmu-ilmu yang tercela. La'allaka taqulu, barangkali kau mengatakan al-ilmu huwa ma'rifatus syai' ala ma huwa bihi wa huwa min sifatillahi ta'ala, bahwasanya ilmu itu mengenal sesuatu atas apa ia dengan sesuatu tersebut, wa huwa min sifatillahi ta'ala, yang mana itu termasuk dari sifat Allah Ta'ala. Fakaifa yakunu syai'u ilman wa yakunu ma'a kaunihi ilman madmuman, maka bagaimana bisa sesuatu ilmu wa yakunu sesuatu itu disebut ilmu wa yakunu ma'a kaunihi ilman, dan dengannya ya begitulah pokoknya. Jadi begini, tadi kita bicara tentang perubahan nama gitu kan, ilmu itu ada yang akhirnya menjadi fikih, tauhid dan seterusnya. Nah, pada bab ini juga menjelaskan tentang penjelasan ukuran atau standar atau parameter gitu kan. Ilmu itu disebut terpuji seperti apa, nah yang terjelek atau tercela itu seperti apa. Nah, penjelasan pertama, bayan illati dhammil ilmi mazmum. Penjelasan tentang kritik ya, dhamun itu kalau seperti itu, dham itu bisa kritik, bisa celaan, bisa juga kecaman. Jadi penjelasan sebab-sebab ilmu tercela itu kemudian dikecam. Barangkali engkau mengatakan bahwa ilmu itu adalah ma'rifatus syai'. Ma'rifatus syai' itu mengetahui sesuatu, alama huwa bihi itu apa sana? Sesuai dengan faktanya. Jadi ilmu itu tidak hanya sesuatu yang kita ketahui, tetapi sesuai kadar yang kita ketahui itu dengan keadaan sesungguhnya gitu kan. Baru kita mengetahui ilmunya. Misalnya kita selama ini mengenali sesuatu itu, anggap misalnya masjid gitu kan. Kita taunya masjid itu dari namanya saja. Tapi seperti apa bentuknya
kita tidak tahu. Maka untuk memperjelas pengetahuan kita tentang definisi masjid, bahwa dia tidak hanya sekedar tempat sujud seperti yang kita ketahui, maka kita harus ke masjid, melihat oh ternyata masjid itu begini. Ketika kita melihat ada pembandingnya, itu akan tampak lebih jelas lagi definisi masjid itu. Melihat pembandingnya, misalnya bangunan sekolahan, ada bangunan tempat tinggal, gedung, ada bangunan berupa tempat ibadah lain selain masjid, misalnya gereja, kelenteng nggak? Ya, begitu ya. Mana nggak? Tempat ibadah kawan-kawan penghujung tau? Kelenteng. Dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat ada pembandingnya, maka kita akan tampak lebih jelas lagi bisa mendefinisikan masjid itu. Nah, ternyata masjid itu misalnya bentuk atasnya itu kubah, terus ada menaranya, apalagi Chan? Ada mimbarnya dan Oke, lanjut dulu ya. Belum ya. Itu baru sampai dengan sesuai dengan fakta. Wa huwa min sifatillah ta'ala. Ilmu itu adalah bagian dari sifat Allah. Ada kan sifat Allah kaunuhu ilman atau al-ilmu. Nah, di sini pertanyaan, fa kaifa yakunu syai'u ilman wa yakunu ma'a kaunihi ilman madmuman. Bagaimana sesuatu yang disebut dengan ilmu tadi atau yang ma'a kaunihi ilman, yang merupakan sifat Allah yang maha tahu, yang berilmu, maha berilmu, itu kemudian terpapar dengan sifatnya yang tercela. Kita tadi menyebutkan bahwa ilmu itu sesuatu yang dengannya orang tahu sesuatu yang lain. Kemudian dia bagian dari sifat Allah, karena Allah maha alim. Ayah panang itu tuh yang bersumber dari Allah Taala tuh kemudian bisa menjadi tercela. Nah, di sini kemudian mengatakan fa'lam annal ilma la yudammu li 'ainihi wa innama yudammu fi haqqil ibadi li ahadi asbabin thalathatin. Jadi dikecamnya ilmu itu bukan karena materi ilmunya atau karena si ilmunya itu, tetapi karena melibatkan hak-hak, ya hakul ibad itu apa? Hak-hak seorang hamba. Kita bisa memahaminya di situ keterlibatan sosial namanya. Jadi sudah di luar daripada ilmu itu sendiri, tapi bagaimana ilmu itu melibatkan perilaku sosial. Nah, penyebabnya itu ada 3. Silahkan baca. Al-awwal. Coba mikrofon. Terserah siapa yang baca. Ya. Guru Hasan. Bayanu illatin dhammil ilmi al-madmum. Ay yakuna muaddiyan ila darbi imma li-sahibihi aw li ghayrihi kama yadammu 'ilmu as-sihri والطلسمان وهو حق يشهد القرآن له أنه سبب يتوصل به إلى تفرقة
ila tafriqah تفرقة بين الزوجين وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرض بسببه حتى أخبره جبريل عليه السلام بذلك وحي السحر من تحت حجر في قعر بكر وهو نوع يستفاد من العلم بحواس الجواهر بأمور حسابية في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخص المسحور ويرصد به وقت محسوس من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع. Cukup dulu sampai sini. Siapa yang penjelasannya? Sebab yang pertama adalah ilmu yang membawa kepada kemudian yang tidak baik, kemelaratan, baik bagi yang lisahibih yang memiliki ilmu itu sendiri atau lighairihi atau orang lain. Seumpama tercelanya ilmu sihir atau jimat mantra-mantra. Ya. Itu memang benar adanya karena sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Quran yang demikian, dan ilmu itu menjadi sebab yang membawa kepada perceraian di antara suami istri. Rasulullah SAW pernah disihir orang dan sampai sakit beliau. Maka malaikat Jibril salam datang menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi Muhammad SAW dan mengambil benda sihir itu dari bawah batu pada dasar sumur. Coba dulu. Jadi coba ada 3 sebabnya lah ilmu itu kemudian bisa dicela atau dikecam. Pertama, karena ilmu itu dikerjakan atau dilakukan yang bisa menyebabkan kepada kemudaratan, baik mudarat atau berbahaya bagi penggunanya atau pemilik ilmu itu, maupun berbahaya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang lain. Ternyata ada ilmu yang membahayakan gitu, baik untuk pelakunya maupun untuk orang lain. Nah, ilmu itu disebut ilmu sihir. Kama yudamu al-sihir wa talasmat, disebutkan mantra-mantra. Dan itu benar adanya. Nah, artinya perilaku sihir atau ilmu sihir itu benar kan? Benar kan? Ada. Maksudnya ada nggak ada? Nah, kan ada juga tuh yang siapa yang aktivis media sosial, pesulap merah lah. Nah, pesulap merah nih sering kan dia menantang gitu ya, semacam bahkan menafikan ya, kalau saya kira kalau trik sulap ya memang sulap gitu kan, tapi ada memang dia menantang dukun itu tidak ada katanya, sihir itu maksudnya dia mengatakan bahwa santet itu tidak ada, padahal santet itu bagian dari sihir gitu. Ya sihir itu dikerjakan dengan santet gitu kan, dan dia menolak mengatakan bahwa sihir atau santet itu ada. Ya kita kada tahu lah seapa tangguhnya, sehingga kira-kira dikirimi orang untuk kawa menangkes itu. Tapi kita jangan juga cakap muka ya kalau ini ada, dia kan mengatakan tidak ada katanya, tapi ada sebetulnya di Al-Quran ada. Syahid Al-Quran, ini Quran sendiri mengatakan
Kapan? Ketika ada peristiwa perpisahan dua orang suami istri. Apa ayatnya? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Itu Al-Qur'an itu. Ibnu Ghazali mengatakan itu. Bahkan menurut riwayat Siti Aisyah disebutkan waqad suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maridha bisababihi. Rasulullah itu pernah disihir dan mengalami sakit dengan sihir itu. Sampai kemudian malaikat Jibril menyelamatkan dengan mengambil apa? Jangan bahasa kita tuh apa ya? Bahasa mandarnya koteka. Koteka. Sumbul apa? Bubul. Buhul. Jadi apa buhul itu diambil. Kalau kita tanya Pak, koteka. Koteka tuh kayak Barangnya gitu. barang yang diandaki orang, yang ditanam orang kan. Anu apa? Bisa berupa macam-macam lah. Macam-macam. Bisa berupa bulu ya Allah, bisa juga kain apa jurang Benang, Ustaz Jarum. ya, benang jarum atau praktisi. kenapa apa kita sekadar tahu itu bagus saja. Karena Allah alam, jangan-jangan kalau kita kadang mengalami itu model nyaman aja menyambet gitu nah. Kadang mengalami apa cuma kita mengalami lah. Jadi Marcel. Kecuali Marcel Hakun mendatangi Anda sini nah. Kalau supaya tahu bahwa di Kalimantan itu memang kita ya banyak, bukan ada lagi banyak. Dan ini sesuai, bukan kata saya ada, tapi ini begini kata Imam Ghazali, Al-Quran mengakui itu. Kemudian Rasulullah sendiri faktanya pernah disihir. Nah ini ilmu yang tidak boleh dikerjakan ya. Karena mengganggu hakul ibad, hak-hak hidup manusia. Sampai kemudian ada malaikat Jibril tuh mengambilkan yang tertanam di apa Qa'ribirin itu di kedalaman sumur, di dasar sumur. Bisa jadi wallahu alam, tapi ya Allah tentu saja berkehendak lain kan. Tapi itu kan Nabi ditolong ya. Yang menolongnya juga Allah langsung melalui malaikat Jibril gitu. Namun kita maka kita perlu membentengi diri. Makanya ulama-ulama barat itu ya mengarang-arang hizib, ya kan, mengarang wirid-wirid, taurat itu fungsinya untuk itu, untuk perlindungan. Dan itu salah satu karomah kewalian mereka-mereka yang membuat itu. Jadi kalau misalnya tidak diajarkan Nabi, jangan ada merasai benar ya. Jadi kayak parasanya digawi orang benar. Maka kita perlu amaliyah hizib bahar misalnya. Ada yang hafal lah hizib bahar. Jadi ada. Wirid sakran bang, hizib sakran. Allahumma inni a'tadtu bidarbillah tuluhu masya Allah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saffuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bila min bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Karena ada surun ayatullah la ilaha illallah. Itu ngeri tuh. Insakran Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal hush wa ghairi min sa'il makhluqat min basharin aw syaitanin aw sultan aw waswas abad fanzur apa fardut humkah ilal intikas dan seterusnya.
Kalau hizib bahar kan apa itu? Allahumma ya Ali ya Azim, Allahumma ya Ali ya Azim, ya Halim ya Alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, wa ni'ma rabbi wa ni'ma hasbi, tansuran tasya wa antal azim. Nas'aluka al-ismata fil harakat was sakanat wal kalimat wal. Kalau dari lafaznya itu semua baik, bagus lafaz-lafaznya. Cuma kadang-kadang orang yang menolak itu menganggap karena itu tidak diajarkan Nabi ya. Nah, itu aja sederhananya. Padahal berdoa itu kita kalau salam menghadang sesuai dengan ajaran Nabi, kita jangan banyak yang berdoa gitu. Karena kita perlu menghafal kan untuk berdoa seperti yang diajarkan Nabi gitu. Nanti banyak orang punya berdalih gitu karena tidak hafal, lalu akhirnya berdoa dalam hati. Akhirnya mengambil pendapat yang ringan, yang populer artinya. Kalau perlu wirid, kalau perlu berdoa, akhirnya wirid dianggap bid'ah, doa sudah sholat tidak diajarkan Nabi dan seterusnya. Lihat itu kita. Oke, lanjut baca. Baiknya di Ismail. Nah, Ismail bin Ma'in, insyaallah. Guru Ma'in ini wa huwa naw'un yustafadu minal ilmi. Tadi sudah baca. Sudah. Wa huwa naw'un yustafadu minal ilmi bi khawas al-jawahir. Jadi ilmu sihir itu wahwanya kembali ke sihir ya. Naw'un yustafadu minal ilmi. Sesuatu juga itu yang dimanfaatkan, yang diambil faedahnya. Bi khawasil jawahir, karena khasiatnya jadi gini. Ilmu sihir itu adalah memanfaatkan khasiat daripada benda-benda yang dianggap berharga atau bernilai. Kadang-kadang jawahir bentuknya, jawahir itu permata ya. Ada kan orang-orang menganggap misalnya ini batu-batu seperti ini ya, saya pakai ini red Borneo misalnya. Saya tidak promosi lah, tapi ya saya suka pakai cincin, tapi saya sekedar suka saja. Tapi ada orang yang memakai cincin itu berdasarkan aura-aura tertentu. Jadi ya aura itu kan keluar kalau batunya di sini dasar yang korondom misalnya kan. Misalnya yang kalau safir itu safir Ceylon. Itu kalau bisa melihat muhanya di sini ya, melihat cincinnya di sini, bila orang Pinang tuh cincinnya Ceylon benar gitu. Mahal gitu. Amun kayak ini kan murah meriah. Yang ini batu akik aja kan. Tapi bagi sebagian orang tidak sekedar akiknya, tapi ada isinya. Ada isinya, nah, gitu. Ada isinya. Wa bi umurin hisabiyah fi matali'in nujum. Nah, itu karena disesuaikan dengan hitungan-hitungan pada saat bintang itu bermunculan. Jadi ada hitungan bintang membintang gitu. Makanya kadang kita kenal dengan ilmu nujum ya. Ilmu nujum itu ya, nujum itu kan jauh dari najmun. Ilmu yang bisa dilihat dari munculnya bintang-bintang tertentu. Nah, itu kan disesuaikan hitungannya. Rupanya ada hitungannya, Bro. Nah, jangan-jangan di Indonesia, di Banjar ya, karena di Indonesia, di Banjar ada kenal minyak bintang ya, Bro. Nah, minyak bintang pernah mendengar ya? Minyak bintang itu asumsi saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Jangan-jangan ada kaitannya dengan hal-hal seperti ini. Jadi mengolah minyaknya itu dengan perhitungan bintang-bintang ini. Dikatakan Imam Ghazali begini, bahwa ilmu sihir, ilmu nujum itu ada kaitannya. Jadi ada hitungannya. Nah, jangan-jangan minyak bintang itu apa itu? Fayuttakhadhu min tilkal jawahiri haikalun
ala surati syakhsil mashhuri wa yursadu bihi waqtun makhsusun minal matar wa yursadu bihi waktu makhsusin atau waktu makhsusun ya terserah ya, waktu makhsusin minal matali'i wa tuqranu bihi kalimatun yutlaqatu minal al-mukhalif syar'i tadi semua itu ya. Jadi di samping tadi itu khasiat daripada permata atau batu-batu atau benda-benda tertentu ya, kemudian disesuaikan dengan hitungan munculnya bintang. Lalu diambillah dari benda tadi atau batu tadi anggap itu haikalun, kerangka. Jadi diambil dari benda-benda tadi. Benda itu tidak melulu harus batu permata ternyata. Bisa juga batu-batu benda-benda itu berupa rangka-rangka tertentu. Ini kan akhirnya dibuat haikal. Haikal itu semacam boneka kecil yang dari kerangkanya diulahkan kerangkanya. Nah, model kayak itu. Model kayak jelangkung ya. Yang diulah dari kayu-kayu tertentu itu. Nah, tapi berbentuk orang. Jadinya mencucuk kepalanya kesakitan orang yang dicucuknya itu di bagian kepala. Ala surati syakhsil mashhur, bentuknya itu dengan bentuk fisik orang yang ingin disihir. Targetnya siapa? Kemudian diawasi lah dengan waktu-waktu tertentu gitu kan. Minal matalik. Nah, diawasi kapan munculnya bintang-bintang itu sesuai dengan yang ia pahami, lalu digawinya. Ya, jadi ada hal-hal seperti itu. Ini karena kita kada pernah menggawi lah, jadi kita agak bingung juga. Tapi saya pernah lihat itu di TikTok itu ada akun orang Kalimantan. Apa ngarang akun apa dengan cuman Sidin tuh video-video Sidin itu menampilkan minyak gitu lah dalam botol. Ngarang minyak itu macam-macam. Minyak anu. Fungsinya pun untuk macam-macam juga. Untuk ini dan seterusnya. Ini kita hanya menerjemahkan arti lah, belum menjelaskan kalimat tadi lah yang seperti kita pikir lah. Coba Bang kita sedikit coba dari yang dibaca tadi adalah pertanyaan kenapa maka dibaca atau lanjut aja dulu lah, tapi kita jelaskan wa yatawassalu atau wa yatawassalu bisababiha ila isti'anati bisyayatin. Wa yatawassalu ya, karena kita tidak menemukan ada pelakunya. Jadi kalau ada pelaku di dalam kalimat narasi yang seperti ini, kita ambil majhul saja. Majhul itu artinya pasif ya. Nah, kalau bisa berbihat tahu ya, ilal isti'anati bisyayatin. Paham gitu? Jar majrur aja tuh ilal isti'anah, jar majrur bisyayatin, jar majrur ini kan jumlah sibul jumlah kan? Sibul jumlah. Sibul jumlah itu ada berapa? Nah, paham aja sudah berarti kada terlalu banyak. Ada di nazoman ya Allah. Wayuhsalu ya, kita pakai yang majhul lagi, bukan wayahsulu tapi wayuhsalu. Min majmu'i dzalika. Apa min majmu'i dzalika itu? Kenapa min majmu'i dzalika tidak min majmu'in dzalika? Majmu'nya kenapa kada dibaca tanwin?
Mudhof tidak boleh tanwin. Dan didapatkan dari hal-hal tadi. Jadi hal-hal tadi itu apa? Dengan sihir, dengan nujum, gitu kan. Kemudian ada, nah itu tadi belum dijelaskan, waktu qur'anu bihi kalimatun yutalaffazu. Nah ada pemantraan di situ. Mantra-mantranya itu ucapan-ucapan yang bersifat kufur, wal fahsy. Fahsy itu yang suatu yang kotor-kotor gitu kan. Al-mukhalif lisyar'i, yang bertentangan dengan syariat. Apa yang kufur dan kotor itu? Kalimat-kalimatnya kira-kira seperti apa? Itu kalau di sekte-sekte yang mengagungkan setan, ada yang menyembah setan gitu. Ya kalimatnya seperti itu. Penyembahan kepada setan-setan itu. Nah, itu yang disebut kekufuran. Yang kotor seperti apa ya? Kotor kadang-kadang ada sekte-sekte yang penyembah setan, itu nyaris tidak ada kalau di Eropa ya, yang seperti itu. Dan setan-setannya senang. Jadi setan itu kadang yang menggoda kita di Indonesia ini aja lah. Ada dalam bentuk sundul bolong atau kayak ngesot gitu, macam-macam. Tergantung negara ya. Kalau di Cina ya pampir gitu kan. Kalau di mana? Kalau di barat pampirnya lebih keren, pakai dasi kan, pakai jas dan lehernya tinggi dikit gitu. Dan kadang-kadang ganteng gitu kan, hanya ada tambahan gigi taring aja. Yang pada tahu lah melihat hantu Indonesia. Tapi kira-kira lah, walau alam lah, jika kita negara suam nonton pampir misalnya, tiba-tiba karena kita kan suam nonton ya, pas kita ke negara yang mengadopsi setan yang dalam bentuk pampir itu muncul gujuran, kita bisa ada takutan. Berdasi bunga semua yang pindah betaring kan aneh gitu, taringnya panjang gitu. Sama kira-kira bule yang datang ke Indonesia kemudian ditampaikan sundul bolong misalnya, jangan-jangan ada takutan, jangan-jangan gitu. Karena beda persepsi dia tentang hantu itu. Jadi kita ini dihantui oleh perasaan kita terhadap sosok hantu-hantu itu sendiri. Jadi, anehnya saya banyak menemukan orang, baik itu mahasiswa atau mahasiswi, terutama mahasiswi lah yang saya sering hadapi, hobi nonton film horor, tapi penakutnya luar biasa. Jadi nonton film horor itu hanya untuk referensi dia kalau hantu itu ada gitu loh, dan bahwa ketakutan dia terhadap hantu itu lumrah gitu. Jadi untuk memperkuat itu aja, semacam tesis. Nah, bihukmi ijra'illahi ta'ala al-adati. Nah, itu semacam itu ya, itu kalimat sisipan ya. Jadi wa yusalu min majmu'i dzalika bihukmi ijra'illahi ta'ala al-adati. Jadi hal-hal tadi semua itu ketika terkumpul gitu kan, di mana kumpulan-kumpulan itu bertentangan dengan ijra ilahi ta'ala al-ada, sebetulnya bertentangan di hukum ijra ilahi ta'ala al-ada, bertentangan dengan hukum standar prosedural yang menjadi kebiasaan Allah dalam menetapkan hukum itu, artinya sunatullah gitu ya. Apa yang ditemukan daripada itu? Ahwalun gharibatun fi syakhsil mas'ul, keadaan yang aneh dan tidak normal
pada seseorang yang terkena sihir. Itu yang dihasilkan dari hal-hal yang tadi itu, min majmu'i dzalika itu. Wa ma'rifatu hadhihi al-asbabi min haitsu innaha ma'rifatun. Nah, ini penjelasannya kayak gini. Laisat bi madmumatin. Jadi wa ma'rifatu hadhil asbabi min haitsu innaha ma'rifatun. Sekedar tahu daripada sebab-sebab peristiwa orang kena sihir itu terjadi, itu sekedar ilmu saja. Itu sebatas ma'rifat saja. Dan itu sah-sah saja kita tahu. Kita tahu tadi kan, nah, itu sah karena dia sebagai ilmu berdiri sendiri gitu kan. Tidak tercela, kita tahu itu tidak tercela. Laisat bimadmumah, itu bukan sesuatu yang tercela. Kita tahu itu ada tercela. Kalau kita menggawi, nah hanya itu tercela. Kita kan tidak menggawi, tapi kita tahu sesuatu yang baik. Nah, walakinnaha laisat taslahu ila al-ittirar bil kharqi. Nah, itu hal-hal yang tadi itu sebetulnya dia itu tercela karena laisat taslah, gitu kan. Dia tidak memperbaiki sesuatu, karena di sebaliknya dia lilittirar, dia itu membahayakan sesuatu. Wal wasilah ila syarri syarrun, sementara dalam kaidahnya kata Imam Ghazali, perantara dalam perbuatan buruk itu adalah kejahatan. Itu juga keburukan. Perantara yang menghantarkan kita kepada perbuatan buruk itu adalah keburukan. Jadi bukan hanya keburukannya itu saja, tapi wasilahnya juga menjadi keburukan. Karena dzalika huwa sababu fi kaunihi 'ilman madmuman, itulah yang kemudian yang menyebabkan sesuatu itu menjadi ilmu yang tercela karena ada sebab. Jadi bukan ilmunya yang tercela, tetapi sebab-sebabnya kenapa ilmu itu ada dan kenapa ilmu itu digunakan untuk apa gitu. Bal man ittaba'a waliyan min awliya'illahi liyaqtulahu وقد اختفى منه في موضع حريز إذا سأل الظالم عن محله لم يجز تنبيهه عليه بل وجب الكذب فيه وذكر موضعه إرشاد وإفادة علم بالشيء على ما هو عليه ولكنه madmumun liadaihi ilallah. Nah, berdusta itu ternyata boleh juga karena memberitahu itu kadang-kadang tidak selalu baik gitu kan. Contohnya nih, bal man ittaba'a waliyan min awliya'illahi liyaqtulahu. Apabila seseorang mengikuti seorang wali daripada wali Allah dengan tujuan ingin membunuhnya. Jadi siapa yang ingin membunuh ini? Orang yang mengikuti atau orang lain, bisa jadi begitu ya. Waqad ikhtafa minhu, wali Allah ini sudah bersembunyi fi mawdi'in haris, di tempat yang tersembunyi. Artinya ketersembunyiannya itu sangat kokoh lah gitu kan, sangat tidak mudah hancur lah gitu, tidak mudah dihancurkan. Sakingnya tepataknya tersendiri. Idza sa'al dhalimu an mahalihi, ketika ada orang yang ingin membunuhnya sebenarnya, bertanya di mana dia bersembunyi, maka tidak boleh memberitahunya. Kita boleh untuk tidak memberitahu. Maka padahal kan ilmu tuh, orang bertanya sesuatu yang tidak dia ketahui, kemudian kita menyembunyikan sesuatu itu. Nah, itu artinya tidak membohongi ilmu. Karena
sesuatu artinya. Kemudian mahal juga sih inilah bahasanya rasa pohon. Artinya memberitahu itu kan kewajiban, ya. Karena ada kaitannya dengan ilmu kan. Tapi ada Imam Ghazali memberitahu yang tidak boleh, yaitu memberitahu keberadaan orang yang terhormat, bukan orang yang jahat ya, orang yang terhormat, karena ingin dibunuh orang lain. Kemudian kita menyembunyikan kebenaran di mana beliau berada. Bahkan wajib kita berdusta atas nama itu. Baru wajib kadibah ya. Baru wajib kadibah fihi. Wa dzikru mawdi'ihi menyebutkan atau jujur tentang keberadaan orang itu. Irsyad apa? Petunjuk bisa, ifadatu ilmin wa ifadatu ilmin, dan itu memanfaatkan ilmu, mengamalkan ilmu terhadap satu sesuai dengan faktanya, ya kan? Nah, seperti penjelasan kita tadi, sebetulnya kan itu faktanya orang itu berada di situ, tetapi kan kita tidak boleh memberitahu gitu kan. Kenapa pada kita memantulnya ada ini kita dorong? Karena ketercelaannya itu dia bisa mengakibatkan kepada sesuatu yang membahayakan. Itulah yang membuat dia menjadi makmum. Cukuplah. Coba dah. Mahal kan? Asani ini agak panjang. Ada pertanyaan nggak ada? Awal berenda kita ini. Memang ini kada banyak nih. Kita setengah kacanya ini bacanya. Karena ini pelik ya pembahasannya ini pelik. Belum lagi kalau kita mengkontekstualisasikannya dengan apa-apa yang kita temukan di daerah kita. Di tempat kami di Tabalong sana, misalnya di Kalwa itu, ya biasa orang-orang itu bersahabat dengan penguasa-penguasa sungai ini, buaya-buaya, dan itu memang fakta gitu ya. Saya bingung juga mengatakan itu tidak ada, tapi ya seorang melihat seorang, ya pada seorang melihat seorang, ya saya menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat di sana itu interaksinya begitu. Mertua saya almarhum itu kalau beracaraan kada ingat melabuhkan sesuatu ke sungai seberang rumah itu, ada lawas di rumah itu masih keluarga sendiri gitu kan. Tapi Sidin bisa mengatasi kemudian karena Sidin menolak terus gitu kan. Dari dulu diminta untuk maharagu, tapi Sidin menolak terus. Ya Sidin dan nah untungnya ada keluarga yang lain yang mau menerima gitu kan. Saya sering ditanya masyarakat di situ, hebat Pak. Mungkin kayak Bang Jo kira-kira ada salah satu yang masih family juga itu bercerita di Kalambu Uko itu jadi di Kalambu Uko itu nah di atas Kalambu itu disambar cancok di sini katanya benar. Bingkaran gak ada itu di sini bentuknya dan wujudnya tuh banyak, ada seekor juga. Berapa di sini? Berapa? Bolehkah dijadikan maka itu benar? Kayak apa? Cara menanganinya jadikan. Apakah aku jadikan syirik? Dia seorang kan enak juga, tapi ini hadir itu nah. Karena mungkin ya warisan kan.
Coba kayak apa kita menjawabnya Pak? Ya Pak, bantuan dulu lah. Kalau kita pendapat demikian ya Pak, adakah engkau membantu menjawabkan? Nah, kadang kalau misalnya berlebihan ditakuni orang kayak itu kenapa ya Pak menjawabnya juga? Jadi lucu. Jujur juga cari Google, cuma masalahnya Google ini memadamkan kisah buayanya aja. Nah, itu ini harus diletakkan sama Marcelnya Allah. Berinteraksi dengan orang-orang di Kalimantan gitu. Marcel itu kadang melihat kira-kira lah inya nang kayak apa tragedi yang memilukan nang mandau tarabang seorang agetan kepala orang itu kan kadang kalau didustakan itu faktanya banyak korbannya ya, dan yang terbang itu kan adalah bentuk mandau aja kan ada orangnya kan ada wujudnya. Kita ini bukan mendukung, tidak, tentu saja kita tidak mendukung, tapi kita juga tidak boleh menafikan hal-hal yang memang itu ada faktanya. Kalau dia pengen disantet, ya, wah, luar biasa berarti aku adanya kan, namun kita kan kadang itu, jangan-jangan kesombongan kita itu bisa mempermudah sihir itu sendiri masuk ya. Hati-hati juga. Yakin dengan kekuasaan Allah dan sombong dengan diri sendiri itu beda tipis gitu kan. Khawatirnya kita menganggap kita yakin, tapi sebetulnya kita tanpa sadar kita tuh sudah sombong. Itu jangan-jangan mempermudah juga. Jadilah saya bingungnya, saya menjawab hanya dengan jawaban yang rasional saja. Jadi kita pian lawan buaya itu menganggap kawan kah? Menganggap Tuhan kah? Kalau menganggap kawan, pian lawan ulun kawan. Ulun minta tolong lawan pian ulun lawas dengan buaya kada makan ipang ulun. Itu kan karena kita berkawan. Ulun ganda-ganda rumah pian, ulun datangi pian, ulun mengario pian nih. Ulun kirimi pian Fatihah 4 umpamanya. Lalu di mahapian ini nang terbayang tu maha ulun terus pian hendak goreng teh hijau maha ulun di atas kalambu behiring kaki wa maha ulun juga mencongol situ takanan ya juga maha ulun juga karena ulun mengirimi pian Fatihah lalu pian kada nyaman lalu mendatangi ulun memberi ulun makan terima kasih ya ulun boleh kada gitu boleh bisi dia nah amun pian menganggap buaya-buaya sebatas kawan ya Allah boleh kita berkawan lawan makhluk Allah Ta'ala lain berkawan lawan kucing boleh ya kan berkawan lawan jin kira-kira boleh aja asal jangan berkawannya kita sembah mungkin jin misalnya aku menyembah kita nah itu sudah beda kita bersalawat kepada Nabi sehari semalaman itu sepanjang waktu kita habiskan untuk bersalawat ya, itu bagus. Apakah kemudian kita menuhankan Rasulullah? Pada sampai kita menuhankan, jadi kita bersalawat berlebihan pun kita tidak sampai pada level menuhankan Rasulullah. Kita memahami konsep Nur Muhammad pun kita tidak sampai pada pemahaman kita menyembah Rasulullah. Tetap mempersepsikan diri sebagai Rasul, sebagai manusia, tapi manusia yang paling top gitu kan. Nah begitu juga tadi kita mempersepsikan buaya dan kawan-kawannya itu atau mungkin ada macan, ada macam-macam. Kita persepsikan sebagai makhluk Allah Ta'ala lainnya, sebatas berkawan aja. Ini persepsi saya, ini cara saya menyudahi dan membuat sidin itu ada macam-macam lagi pikirannya. Karena kalau ketakutan orang keras, oh syirik pian. Sementara Al-Quran dosa yang tidak diampuni itu ya syirik itu. Padahal sidin sembahyang aja, sidin kan suami menyembah buaya itu, sidin bersujud kemana sujudnya? Jangan ke sungai,
Sini di masjid sujud masa sujud ke sungai. Meskipun kiblatnya itu masalahnya membelakangi sungai udah kami itu. Masjid kami itu ada menyembah sungai juga. Kan artinya lah. Nah, jadi persepsi kita itu di situ yang menentukan kita ini pada level dosa atau tidak. Baik ya, kira cukup dulu. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.